perkenalkan nama saya Claudia Gusti, saya dari kelompok 9. Nah, di sini saya dan teman saya akan menyampaikan materi mengenai pendekatan pengajaran bahasa. Mari kita simak videonya. Kita masuk pada pendekatan pembelajaran bahasa. Pendekatan merupakan seperangkat asumsi yang aksiomatik tentang hakikat bahasa, pengajaran, dan belajar bahasa yang dipergunakan sebagai landasan dalam merancang, melaksanakan, dan juga menilai proses belajar mengajar berbahasa. Nah, asumsi tentang bahasa bermacam-macam, antara lain asumsi yang menganggap bahwa bahasa sebagai kebiasaan, bahasa sebagai sistem komunikasi, dan ada juga yang menganggap bahwa bahasa sebagai seperangkat peraturan atau kaidah. Beberapa pendekatan yang selayaknya difahami oleh guru-guru sekolah dasar. Yang pertama yaitu pendekatan behaviorisme. Nah, kelompok ini beranggapan bahwa proses penguasaan kemampuan berbahasa anak sebenarnya dikendalikan dari luar, sebagai akibat dari berbagai rangsangan yang diterapkan lingkungan si anak. Aktivisme. Nah, pandangan ini berpendapat bahwa anak sudah dibekali secara alamiah dengan apa yang disebut LAD atau Language Acquisition Device. Nah, LAD ini sudah diprogramkan untuk mengolah butir-butir tata bahasa yang dianggap sebagai satu bagian dari otak. Nah, kemampuan berbahasa anak berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif anak. Bahasa dalam pandangan kognitif distrukturalisasikan dan dikendalikan oleh nalar. Dengan demikian, pengembangan kondisi sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa. Interaksi sosial. Nah, dari pembelajaran interaktif ini, siswa membuat pertanyaan atau mencari masalah sendiri dan juga berusaha menyelesaikan masalah mereka sendiri. Hal ini meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis mereka. Nah, kemampuan berbahasa anak berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif anak. Bahasa dalam pandangan kognitif distrukturalisasikan dan dikendalikan oleh nalar. Nah, penerapan pendekatan tujuan ini sering dikaitkan dengan cara belajar tuntas. Dengan cara belajar tuntas, berarti suatu kegiatan belajar dianggap itu berhasil apabila sedikit-dikitnya 85% dari jumlah siswa yang mengikuti pelajaran itu maksimal 75% dari bahan ajar yang diberikan guru. Pendekatan struktural. Nah, pandangan ini berpendapat bahwa bahasa adalah data yang didengar atau yang ditulis untuk dianalisis sebagai tata bahasa. Jadi, belajar bahasa adalah belajar struktur-struktur atau tata bahasa. Pendekatan komunikatif didasarkan pada pandangan bahasa adalah sarana komunikasi. Karena itu, tujuan utama pengajaran bahasa adalah meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Bukan kepada pengetahuan tentang bahasa, melainkan pengetahuan bahasa diajarkan untuk menunjang pencapaian keterampilan bahasa. Yang ke-8 kita masuk pada pendekatan pragmatik. Nah, pendekatan ini mengutamakan keterampilan berbahasa dengan memperhatikan faktor-faktor penentu berbahasa seperti pemeran serta tujuan situasi, konteks juga aspek pembangunan seperti emosi, moral, sosial, dan intelektual. Pendekatan whole language. Nah, pendekatan ini untuk mengembangkan pengajaran berbahasa yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi mendengar, berbicara, membaca, dan juga menulis. Yang ke-10 yaitu pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual ini adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan juga masyarakat. Itu pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu dalam bidang bahasa hampir sama dengan pendekatan whole language, yang pada dasarnya pembelajaran bahasa senantiasa harus terpadu, tidak terpisah antara keterampilan berbahasa dengan komponen bahasa seperti tata bunyi, tata makna, bentuk kalimat, juga aspek sastra. Yang ke-12 yaitu pendekatan cara belajar siswa aktif. Nah, pendekatan ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang menekankan kadar keterlibatan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kadar CBSA ini dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa, aktivitas guru sebagai fasilitator, desain pembelajaran berfokus pada keterlibatan siswa, suasana belajar kondusif seperti dalam pembelajaran membaca permulaan di kelas 1, yaitu pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah kemampuan yang dibangun oleh sejumlah keterampilan dalam proses pembelajaran yang meliputi keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan juga keterampilan fisik. Nah, keterampilan ini berfungsi sebagai alat menentukan dan mengembangkan konsep. Konsep itu akan menunjang pula keterampilan proses.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode dan strategi pembelajaran bahasa. Nah, dalam bidang pengajaran, metode adalah rencana penyajian bahan secara menyeluruh dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan atau approach tertentu. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode langsung. Metode ini menerapkan secara langsung semua aspek bahasa dalam bahasa yang diajarkan. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak-anak di daerah, bahasa pengantar di kelas adalah bahasa Indonesia tanpa diselingi atau disertai bahasa daerah ataupun bahasa ibu. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu metode alamiah. Metode yang kedua, metode ini banyak memiliki nama, yaitu metode murni, metode natural atau customary method, dan metode ini memiliki prinsip bahwa mengajar bahasa baru atau seperti bahasa kedua harus sesuai dengan kebiasaan belajar berbahasa yang sesungguhnya, sebagaimana yang dilalui oleh anak-anak ketika belajar bahasa ibunya. Kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode terjemahan. Metode terjemahan atau the translation method adalah metode yang lazim digunakan untuk pengajaran bahasa asing, termasuk dalam hal ini bahasa Indonesia, yang pada umumnya merupakan bahasa kedua setelah penggunaan bahasa ibu, yakni bahasa daerah. Nah, prinsip utama pembelajarannya adalah bahwa penguasaan bahasa asing dapat dicapai dengan cara latihan terjemahan dari bahasa asing ke dalam ibu atau dalam bahasa yang dikuasainya. Selanjutnya ada metode pembatasan bahasa. Nah, metode ini menekankan pada pembatasan dan penggradasian kosakata dan struktur bahasa yang akan diajarkan. Nah, pembatasan itu dalam hal kekerapan atau penggunaan kosakata dan urutan penyajiannya. Kata-kata pada kalimat yang tinggi pemakaiannya di masyarakat diambil sebagai sumber bacaan dan latihan pengucapan. Metode yang selanjutnya adalah metode SAS, dapat kita sebut SAS, yaitu singkatan dari struktural analitik sintetik. Nah, bersumber pada ilmu Jawa Gestalt yang berpandangan bahwa pengamatan atau penglihatan pertama setiap manusia adalah global atau secara keseluruhan. Nah, dengan demikian, segala sesuatu yang akan diajarkan kepada murid haruslah mulai ditunjukkan atau diperkenalkan struktur totalitasnya atau secara global. Kemudian yang kedelapan, metode bibahasa. Metode ini hampir sama dengan metode linguistik seperti yang telah diuraikan di muka. Kemudian yang kesembilan, yaitu metode unit. Metode ini berdasarkan 5 tahapan pembelajaran, yaitu yang pertama, mempersiapkan murid untuk menerima pelajaran. Kemudian yang kedua, penyajian bahan. Yang ketiga, bimbingan melalui proses induksi. Kemudian yang keempat, generalisasi dan penggunaannya. Kemudian kita masuk yang selanjutnya. Baik, kemudian beberapa teknik pembelajaran bahasa, yaitu ada 5. Saya jelaskan. Yang pertama yaitu adalah teknik ceramah. Teknik ini digunakan untuk menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua, teknik tanya jawab. Penggunaan teknik tanya jawab ini dapat diterapkan pada latihan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian yang ketiga yaitu teknik diskusi. Teknik ini dapat dilakukan di sekolah dasar rendah dengan bimbingan oleh guru. Kemudian yang keempat yaitu teknik pemberian tugas. Teknik ini biasanya diberikan secara individual atau kelompok. Kemudian yang kelima yaitu teknik bermain peran. Teknik ini bertujuan untuk siswa agar siswa dapat menghayati kejadian atau peran seseorang dalam dalam hubungan sosialnya di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu teknik karya wisata. Teknik ini dilaksanakan dengan cara membawa langsung siswa kepada objek yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, teknik sinektik. Strategi pembelajaran pengajaran sinektik ini merupakan suatu strategi untuk menciptakan kelas menjadi suatu masyarakat intelektual yang menyediakan berbagai kesempatan bagi siswa untuk bertindak
kreatif dan menjelajahi gagasan-gagasan baru dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan alam, teknologi, bahasa, dan seni. Kemudian kita masuk pada C, model-model pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu model pembelajaran bahasa menyeluruh atau whole language. Masuk kita pada yang pertama A, teori pembelajaran bahasa menyeluruh. Pendekatan bahasa menyeluruh ini sangat populer dalam pembelajaran bahasa setelah tahun 1980. Oleh karena itu, sebelum guru merancang pembelajaran, sebaiknya memahami dan menganalisis terlebih dahulu materi pokok bahasa Indonesia di kelas rendah tersebut. Desain pembelajaran dari uraian tentang konsep bahasa atau world language, maka tujuan model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar berdasarkan pendekatan seperti mengintegrasikan seluruh keterampilan berbahasa seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Juga komponen bahasa seperti tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, dan tata makna. Jadi, world language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa secara utuh atau menyeluruh. Melalui pendekatan ini, pembelajaran dilaksanakan secara kontekstual, logis, kronologis, dan komunikatif dengan menggunakan setting yang nyata dan bermakna. Dalam pendekatan ini terjadi hubungan yang interaktif antara 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Rancangan atau desain model pembelajaran. Yang pertama itu adalah persiapan, di mana dalam persiapan ini ada tema atau subtema, bentuk kebahasaan, kompetensi dasar, hasil belajar, indikator, materi pokok, media, organisasi pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua adalah pembelajaran ke-1 atau pengenalan, yang dimana di dalamnya terdapat diskusi tema dan subtema, organisasi tema, dan presentasi. Yang ketiga adalah pembelajaran kedua, di mana di dalamnya terdapat diskusi lanjutan berupa tanya jawab, respon, dan generalisasi dalam kelompok, dan juga kerja individual seperti menggambar, mewarnai, menjiplak gambar, dan menulis. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu pembelajaran ketiga atau presentasi dan evaluasi, di mana di dalamnya terdapat seperti bercerita, membaca puisi, menampilkan karya anak, membaca nyaring, dan lain sebagainya. Model pembelajaran terpadu. Yang pertama itu adalah model keterhubungan, di mana model ini adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan suatu konsep lain, satu topik dengan topik lain, suatu keterampilan dengan keterampilan lain. Yang kedua adalah model jaring laba-laba. Model ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pengembangan model ini dimulai dengan menentukan tema, lalu dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang studi. Yang ketiga adalah model keterpaduan, merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Model ini dilaksanakan dengan menggabungkan bidang-bidang studi.